Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Faslun alamatul bulughi thalathun. Kita pada malam hari ini mulai memasuki daripada pelajaran fikih yang terdapat di dalam kitab Safinatun Najah ini, dan beliau mulai dengan fasal yang menerangkan tentang tanda-tanda kapan orang tersebut dikatakan baligh. Karena ilmu fikih ini adalah ilmu syariah, dan ilmu syariah ini hanyalah dibebankan kepada orang-orang yang mukallaf, yaitulah baligh berakal. Maka apapun daripada kewajiban yang akan datang, yang dikhitab dan yang dituju yaitu adalah orang-orang yang sudah baligh berakal. Maka kata beliau, tanda-tanda bahwasanya orang itu sudah baligh ada 3. Yang mana 3 ini terdapat di perempuan. Kalau di laki-laki cuma 2 daripada yang 3 yang akan datang ini. Sebelumnya dulu kita perlu mengetahui daripada makna alamat. Kan sering kita memakai daripada kata-kata alamat. Oh, ini alamat, sudah ini aja. Apa itu alamat? Kalau secara bahasa alamat itu artinya ad-dilalah, suatu tanda. Tanda-tandanya sudah kayak ini aja. Tetapi kalau secara istilah mengaran alamat ini ma yalzam min wujudihil wujud wa la yalzam min adamihil adam. Yaitu adalah suatu yang harus ada ketika ada tanda tersebut, tapi amunnya tanda itu kededa, kada musti kededa. Sebagai contoh lah, mimpi bagi seseorang adalah tanda bahwasanya inya sudah baligh. Mimpi dan keluar cairan sperma, kita katakan itu adalah tanda bahwasanya orang baligh. Apabila terdapat mimpi dan mengeluarkan sperma, maka kita katakan bahwasanya yalzam min wujudil wujud. Ketika adanya daripada mimpi dan keluar sperma tersebut, berarti orangnya adalah orang yang baligh. Kita mendapati daripada baligh tersebut. Tetapi amunnya orang kada memimpi, apakah kada mau baligh orang itu? La yalzam min adamil adam. Amunnya kada ada mimpi, kada mesti orang itu kada baligh, karena mungkin aja balighnya dengan sebab lain. Apa misalnya? Ya itulah akan datang disebutkan misalnya haid. Jelas itulah. Atau misalnya umurnya sudah lebih daripada 15 tahun. Ini kada usah mimpi, tapi umur sudah tua bangka. 20, 25, 30. Artinya aku kada usah mimpi, maulah baligh. Nangarannya gen alamat itu amunnya ada pasti orang itu baligh bah. Amunnya kada ada belum tentu orang kada baligh. Mungkin inya dengan sebab lain balighnya. Ini ngarannya alamatnya. Makanya di sini pakai kosakata alamatul bulugh. Ini adalah tanda-tanda orang tersebut baligh. Amunnya ada tanda-tanda ini berarti orang itu pasti baligh. Amunnya kada ada, kita cari tanda yang lain. Ada kada ada? Kada ada juga tanda yang lain, berarti baru kita katakan orang tersebut belum baligh. Jelas ini? Nah, alamatul bulugh. Apa gerangan bulugh ini? Bulugh itu kan ada orang menyambat, oh ini baligh sudah ini jar. Ini kakanak nih baligh sudah nih. Ini orang nih baligh sudah. Apa makna baligh itu? Makna baligh yaitulah wusulu syakhsin haddal mukallaf. Orang itu sudah sampai titik dibebankan baginya kewajiban yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya, oh ini baligh sudah, berarti apa? Kewajiban-kewajiban yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, orang ini sudah diwajibkan. Oh belum baligh lagi nya nih, berarti apa? Berarti kewajiban-kewajiban belum diwajibkan terhadap orang tersebut. Jelas ini? Nah, terus dari sini bisa kita pahami bahwasanya tuntutan syariat itu cuma diperuntukkan bagi orang-orang yang mukallaf. Terus tuntutan tersebut
terkadang berbentuk perbuatan, maka itu ngarannya amr, perintah. Apa misalnya dalam Al-Qur'an aqimis shalah. Ini perintah. Ya saya galah. Tuntutan untuk salat. Ulun pernah bian duduk sekali acara arwahan. Orang ini bisa benar bepander begegamatan. Tuhan sudah orangnya. Sepuh sudah. Pander ini, pander itu. Ulun ini kalau bepander lawan orang tua, apalagi di luar majelis, ulun inggih aja, inggih. Sekalinya piantang ada benyaring masih dini bepander. Anu lebih belajar. Mati si deni, pulang ulun nih. Anu lebih belajar. Anu dalam Quran tuh kan ada juga sembahyang aja. Jadi kayak itu anu. Bisa benar menggamati malah anu siden nih Habib nih terus penyaring din bener. Anu lebih belajar. Anu di dalam Al-Qur'an tuh kan ada kalau perintah sembahyang. Makanya artinya kada perlu bang sembahyang itu. Nah, jarlon. Siapa pian? Belum nyaring ya menjawab. Sekira orang lain mendengar pulang kamu nyolon nih juga, nyolon berani aja jurang nah iya berarti nah. Jadi jarlon siapa pian? Ada artinya jur guru tuha bahari ini itu dan sebagainya. Jurang guru tuh harus membaca Al-Qur'an. Hah? Nah pada nang mendengar ini kada suruh membaca Quran juga kira-kira. Nyata-nyata ada dalam Al-Qur'an aqimis shalah, laksanakan sembahyang, dirikan sembahyang. Terus apa lagi? Di awal alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Banyak lagi dalam Al-Qur'an itu lafaz-lafaz yang menunjukkan sembahyang dan diwajibkan daripada sembahyang. Dan bahkan ancaman orang yang meninggalkan sembahyang ada dalam Al-Qur'an. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang melupakan daripada sembahyang. Melupakan sembahyang itu celaka, apakan lagi basing ngaja. Inya memadahkan sembahyang itu kada wajib. Jelas inilah. Nah, makanya penting kita membaca Al-Qur'an, membaca daripada ilmu, hadir di majelis ta'lim dan lain sebagainya supaya kita jangan terkecoh lawan panderan nang kaya itu. Jelas inilah. Nah, jadi apa? Kalau bentuknya perintah seperti yang kita terangkan, menuntut daripada sesuatu itu ngarannya amar. Nah, terus kan di dalam Al-Qur'an itu banyak daripada perintah, tapi terkadang sunnah, terkadang wajib. Apa yang membedakan antara nang wajib lo nang sunnah? Perbedaannya yaitu adalah kalau seandainya ala sabilil ilzam, kalau di sana ada tuntutan keras tanpa ada garinah lain yang menunjukkan bahwasanya kada wajib, maka kita katakan hukumnya wajib. Amunnya kada maka sunnah. Jelas inilah. Tapi amunnya nah kayak aqimis shalah, kada ada lagi garinah lain, maka kita katakan bahwasanya apa? Bahwasanya itu wajib, kada ada lagi daripada nang lain. Jelas itulah. Selainnya sunnah. Adapun nang kedua yaitulah di dalam Al-Qur'an itu khitabnya fi'il an syai'. Jadi bahasa Arab coba lihatlah. Penami hirip benar artinya lain. Cobalah omni kita mendengarlah al-fi'il bi syai'in. Satu ibaratnya. Kalau ibarat kedua al-fi'lu an syai'in. Adalah bedanya lah. Amunnya sekilas benar ada bedanya. Padahal maknanya jauh benar bedanya. Makanya kita jangan sembarangan. Amunnya kada orang itu kada paham lughah, kada paham ini, jangan wani-wani mengambil hukum lawan orang itu, maupun di dalam akidah atau apa. Coba lihat al-fi'lu bi syai'in lawan al-fi'lu an syai'in. Nah, perbedaannya bi lawan an aja. Amunnya didengar sama aja, fi'lu syai'in, tapi nang ini bi, nang ini an. Kalau al-fi'lu bi syai'in artinya tuntutan untuk menggawi sesuatu. Kalau al-fi'lu an syai'in tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Subhanallah. Bilawan an aja hanya maknanya berubah dan jauh benar. Maka larangan tersebut apabila ala sabilil ilzam ngarannya yaitu adalah apabila kita mengerjakan maka sesuatu tersebut menjadi haram, amunnya kada maka menjadi makruh wa hakadha. Nah. Jadi intinya apa? Khitabnya Allah SWT bagi orang-orang yang baligh. Siapa itu orang yang baligh? Maka disebutkan ada 3.
tanda-tanda bahwasanya orang tersebut sudah baligh. Yang pertama yaitu adalah tamamu 15 sanatan fil dzakari wal untha. Ini alamat pertama, mau laki-laki mau perempuan sama. Amunnya terdapat daripada ini, maka orang tersebut dihukumkan baligh sudah. Yaitu adalah apa? Apabila umurnya sudah sempurna 15 tahun. Mau laki-laki mau perempuan. Maksud sempurna 15 tahun yaitu adalah apa? Sudah tuntung 15 tahun masuk ke 16. Jelas saya lah. Amunnya masih 15 tahun, awal masuk 15 tahun atau pertengahan 15 tahun belum lagi. Tapi sudah sempurna 15 tahun barunya kita katakan baligh. Apa maksudnya sempurna 15? Masuk ke 6, masuk ke 16. Baru dikatakan orang tersebut baligh dengan umur karena ini. Walaupun kada suah bermimpi artinya ulun. Kada suah bermimpi. Kada ada keluar head, tapi umur 15 tuntung sudah masuk ke 16, maka kita katakan hukumnya sudah baligh. Maka ketika masuk hari pertama daripada umur 16 tahun itu sudah diwajibkan bagi dia kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT melalui perantara junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, maupun laki-laki maupun perempuan ini tanpa ada perbedaan. Terus yang kedua alamatnya al-ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin. Apabila bermimpi, maksud bermimpi ini karena ulama syariat mereka menjauhi kata-kata yang vulgar. Jadi mereka memakai lafaz kinayah aja, bahasa sindiran. Al-ihtilam bermimpi. Kita namun yang mendengar bermimpi paham dah. Maksudnya apa? Bermimpi dan mengeluarkan daripada air mani atau sperma. Jadi saya kira. Makanya kalau di syarah-syarah disebutkan al-ihtilam huwa ma yarahun naim, artinya ihtilam itu setiap sesuatu yang terlihat di dalam mimpi ketika orang tidur. Itu ihtilam ngarannya. Anak mimpi apa kah? Mimpi desa sahi adangan kah? Ngarannya ihtilam juga itu. Yang lah. Mimpi tegugur di jurang kah? Ihtilam juga. Mimpi takami basah ihtilam. Iya, ihtilam juga itu. Tapi yang dimaksud di sini yaitu adalah keluar mani. Jelas ya, keluar sperma. Mau laki-laki mau bebinian. Jelas saya lah inilah. Naam. Dan orang hanya bisa dikatakan bermimpi apabila umurnya sudah sempurna 9 tahun. Masuk ke 10. Jelas saya gelah itulah. Jadi 9 tahun sempurna masuk ke 10 hanya bisa orang itu bermimpi. Punya umur 7 tahun. Artinya ulun sudah bermimpi umur 7 tahun. Berarti kada mungkin itu. Bestainya berarti. Kenapa tadi jadi ada nangka ini? Karena pian amunnya masalah memikirkan kisah sembahyang, puasa, orang ada nang kada hakon mengaku bahkan sudah mimpi kan, sudah umur anu kan, kada mengaku aja lagi segera kada wajib. Tapi kalau urusan berkaitan dengan harta, nah orang kadang mempercepat di dalam syariat kekanakan itu kada boleh menyimpan duit. Apa maksud kekanakan? Yaitulah orang yang belum baligh kada boleh. Berapakah banyaknya bisi duit? Wajib inya titipakan lawan kuitannya. Amunnya karena kayak KI-nya. Jelas saya lah ini lah. Karena kawainya akhirnya apa? Inya melihat channel YouTube artinya banyak penontonnya jadi duit sudah. Maka orang banyak nang endorse baju dijulungi orang, ada usaha, ada tanah banyak benar. Nang mengikuti kuitan hendak baulan jangan alih jar kuitan irit-irit duit sayangnya minta-minta nih. Akhirnya daripada heran orang artinya hendak lagi mengambil duit itu kan. Artinya caranya bepada hikam sudah balik kalau nabah hikam. Oke, apa caranya? Artinya sudah mimpi, sudah mengeluarkan sperma. Akhirnya datang kayak kuitan. Artinya mana duit ulun? Aset ulun seberatan julung kayak ulun. Kenapa jadi kuitan? Ulun sudah balik, umurnya berapa? 8 tahun masih. Belum lagi. Karena jawab ulama, orang itu hanya bisa dikatakan balik amunnya sudah sempurna 9 tahun. Jelas saya kelah itulah. Amunnya orang sudah berpadahnya sudah balik, tapi umurnya belum sempurna 9 tahun, maka kita katakan bahwasanya apa ngarannya? Berbohong, berdusta. Sebabnya apa? Bukan gara-gara sembahyang, gara-gara harta biasanya itu. Dan ini disebutkan oleh para ulama kalau di bab fikih itu di bab hajar.
Kalau ini kan kita berkaitan ibadah. Tapi kalau bab hajar, ada di situ hajarus siba ngarannya. Apa hajarus siba? Yaitu adalah dilarang seseorang berbelanja, bertransaksi gara-gara inya masih kekanakan belum balik. Akhirnya inya mengaku-ngaku artinya sudah balik, sudah ayo aset-aset sudah tahan bolehkan. Maka kita tidak diterima kecuali umurnya sudah sempurna 9 tahun. Jelas saya kalau inilah. Naam. Jadi apa? Wal ihtilam fi dzakari wal unsa li tis'i sinin. Akhirnya di sini timbul pertanyaan. Para ulama menyebutkan bahwasanya kan keluar mani tadi. Ya Allah keluar sperma. Amunnya seandainya orang ini merasa hendak keluar mani, keluar sperma, akhirnya ditahannya sampai kada keluar akhirnya. Jadi kekanakan umurnya sudah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Temimpinya atau kada temimpi timbul merasa ngapa jadinya. Nah, ditahaninya kada jadi keluar. Kada jadi keluar. Kalau orang sudah pernah keluar sebelumnya, itu sudah balik dari sebelumnya. Ini dasar kada pernah keluar. Akhirnya inya merasa ada getaran, gejolak bahwasanya akan keluar. Sudah di ujung sudah tapi belum keluar, nah ditahannya akhirnya kada jadi keluar. Mau laki-laki mau bebinian ini. Nya bebinian jarang bang. Keluar daripada sperma ini. Tapi kalau lelakian itu rata-rata harus, dan perempuan pun ada sebagian yang keluar daripada sperma. Tergantung daripada hormon, dan keturunan daerah dan lain sebagainya ya Allah. Jadi apa ditahaninya akhirnya kan jadi keluar. Maka kita katakan apakah orang ini balik apakah belum? Karena apa? Karena jerbuhan fuqaha nang dimaksud dengan bermimpi itu keluar mani ya Allah. Sedangkan ini kita keluar, tapi nya merasa sudah bakalan keluar tapi ditahannya. Oleh karena itulah ujar Syekh Ibn Hajar belum balik lagi orang itu. Selama belum keluar maninya, walaupun sudah kerasaan hendak keluar ditahaninya, maka belum balik orang itu. Jelas saya lah. Khilafan lil Imam Romli. Imam Romli mukhalif masalah ini. Ujar Imam Romli hukum balik sudah. Karena apa? Karena orang tersebut sudah merasa daripada keluar mani tapi ditahaninya, dan al-ihtiyat kita wajibkan baginya apa yang diwajibkan oleh syariat. Jelas saya lah inilah. Naam. Terus lagi. Yang terakhir, yang ketiga yaitu apa? Al-haidu fil unsa li tis'i sinin. Nah, ini bagi perempuan lelaki yang keredaan ini. Apa? Yaitu adalah haid. Keluar daripada darah haid bagi perempuan apabila umurnya juga sudah 9 tahun. Amunnya masih 8 tahun ada keluar darah, itu lain darah haid masih. 9 tahun keluar darah, belum darah haid. Sudah sempurna 9 tahun masuk ke 10, hanyar kita katakan ada darah haid. Itu pun ada kriterianya ulang. Jerbubuhan fuqaha jangan sampai kurang daripada 24 jam gabungan daripada darah yang keluar itu, dan jangan sampai melebihi daripada kawasan 15 hari. Jadi saya itulah. Apabila perempuan melihat darah keluar sebelum daripada umur 10 tahun sempurna tadi, 9 tahun sempurna maksudnya belum 10 tahun, darah keluar, maka kita katakan itu dam fasad karena dam biasa. Darah istihadah atau darah fasad karena kada dihukumin apa-apa darah itu. Tapi amunnya sudah umurnya sempurna 9 masuk ke 10 melihat darah belum tentu haid lagi. Kita tahu nih berapa banyak darahnya keluar. Artinya darahnya itu keluar kumpulannya itu 24 jam. 24 jam. Maka kita takutnya pulang pertanyaan kedua. Itu 24 jam kumpulannya di dalam kawasan 15 hari dari awal keluarkah atau melebihi kah? Artinya masih di dalam kawasan 15 hari, maka kita katakan haid. Jelas saya kira. Tapi artinya 24 jam selama 30 hari kada haid karena. Atau di dalam kawasan 15 hari tapi kumpulannya kada sampai 24 jam, itu juga kada dikatakan haid. Ini penting nih kita belajar ini. Karena apa? Karena masing-masing bisi anak pembinian ini apa? Ini amun betakun lawan guru supan. Ini betakun lawan apa ngarannya? Bahkan lawan kekawanannya supan. Lawan siapa betakun? Lawan kuitannya. Itu pun kuitan biasanya kuitan pembinian yang ditakunnya ya kalau. Maka pembinian penting benar mengetahui daripada masalah haid ini. Jadi saya kira itulah. Nah. Terus seperti yang kita terangkan,
harus apa nama ngarannya? Harus umurnya 9 masuk ke 10 sudah. Sempurna 9 masuk ke 10. Tetapi jargon ulama, kalau di dalam masalah perempuan ini ada sedikit keringanan. Kalau seandainya keluar darah ini sebelum 10 tahun tapi masih kawasan 16 hari. Ya saya kira itulah. Jadi apa? Artinya umur 9 sudah sempurna kah? Masuk 10 kah? Belum artinya. Tapi berapa kurangnya? Artinya kurangnya 10 hari lagi. Bisa katakan head itu. 15 hari masih dikatakan head. Ya saya kira 16 hari kurang sedetik misalnya. Nyamunnya 16 hari di atas kada dikatakan head sudah. Tapi amunnya kurang pada 16 hari kita katakan bisa dikatakan head. Maksudnya apa? Umur 10 sudah nih, barak dah. Tapi sebelumnya 10 hari keluar darah sudah. Jadi saya kira ini tegribi ngerti. Kita katakan masa head. Bahkan 15 hari masih. 15 hari plus 23, berapa jam gitu nah. Karena sampai 24 jam. Belum 16 hari nih. Maka kita katakan masih head. Tapi kalau 16 hari aja atau di atasnya maka kita katakan itu darah bukan haid. Tapi amunnya sebahagian artinya di atas 16, sebahagian di bawah 16 dan kumpulannya kada melebihi daripada 15 hari dan kada kurang pada 24 jam, maka jargon ulama nang masuk di dalam kawasan 16 hari, nang di atas 16 hari dan nang kurang pada 16 hari itu head. Nang di atasnya nang melebihi daripada 16 hari itu dihukumakan darahnya fasad, jelaskan atau istihadah. Wah kata. Dan banyak lagi rinciannya. Daripada aksam istihadah ini ada mubtada, mumayyizah dan lain sebagainya. Tapi ini yang penting pokoknya belum terangkan. Terus seperti yang kita terangkan bahwasanya seseorang selama belum baligh tidak diwajibkan. Benar seperti itu, tetapi kita sebagai orang tua ulang ada kewajiban bagi kita terhadap anak yang belum baligh apabila umurnya sudah 7 tahun dan mumayyiz. Anak itu padahal belum wajib lagi nya menggawi sembahyang. Tetapi bagi kita orang tua wajib menyuruh anak kita yang umur 7 tahun dan sudah mumayyiz itu untuk sembahyang. Nang kayak itu juga puasa. Amunnya anak kita sudah umur 7 tahun dan inya mumayyiz, bisa beristinja seorang, sudah bisa makan seorang. Jelas saya lah. Maka wajib bagi kuitannya menyuruh anaknya untuk sembahyang dan puasa. Amunnya umurnya 10 tahun, kewajiban bagi orang tuanya untuk apa? Memukul anaknya, tapi jangan lebih dari 3 kali dan jangan sampai maolah apa orang tuh bebalar. Korban mubarah ya. Pukul anu aja, kadang pukulan orang sarek lawas dah. Amunnya pukulan orang sarek lawas lain pulang. Hakada. Jadi wajib punya merintah di dalam puasa, di dalam sembahyang kayak gitu. Hakada. Nah, mungkin ini yang banyak kita melupakan ya, kalau anak umur 7 tahun sudah padahal mumayyiz sudah. Pintar aja sudah. Dibiarkan aja inya goreng, dibiarkan aja inya melandau, kada dibangun-bangunin. Umur 10 tahun kada sembahyang dibiarkan aja, maka kita berdosa. Bahkan jargon ulama padahal kewajibannya ini fardul kifayah. Setiap orang tahu di kampung itu ada anak orang itu kada sembahyang dan kada menagur, wajib sekampungan menagur orang itu. Amunnya kada maka berdosa. Tapi seikung cukup sudah. Untuk menggugurkan daripada kewajiban itu. Jadi saya lah kuitannya kah, kuitan bebiniannya kah. Tetapi nang pertama kali dikhitab, nang ditekankan benar kuitan karena inya nang serumah. Jelas saya lah. Hikmahnya apa tadi? Hikmahnya yaitulah supaya anak tadi ketika Tuhan sudah terbiasa beribadah. Amunnya kada ada sebuah dibiasakan. Iya nang barat itu. Iya nang mencari ajaran nang kada wajib sembahyang. Gara-garanya apa? Di rumah kada dibiasakan kuitan sembahyang, kada dibiasakan oleh kuitan puasa. Akhirnya sudah balik diwajibkan tahajud dinya. Akhirnya merasa berat daripada gawian tersebut. Tapi amun dia mulai kekanakan dibiasakan, maka kita telah membiasakan anak tersebut dan untungnya kita sudah gandal, kada perlu kita suruh lagi. Inya nang merasa kada nyaman seorang amunnya tertinggal daripada sembahyang.
Walaupun ini istilah keberatan itu cuma secara zahir aja. Nangaran keberatan sembahyang tuh. Secara zahir aja. Kalau kita faham daripada makna hakikat sembahyang itu adalah suatu dialog antara kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang itu apa? Tempat kita mengadu Allah taala. Makanya orang itu hidup di dalam dunia ini mau kada mau harus memiliki agama dan Tuhan. Kalau orang hidup di dunia kada bisi agama lawan Tuhan, itu nang menyebabkan frustasi bunuh diri. Karena inya kada ada tempat mengadu. Coba umumnya orang bisi agama bisi Tuhan. Siapakah Tuhannya dulu? Kada sopan nang napa-napa lo kita. Siapakah Tuhannya? Karena apa? Manusia pada suatu hari nang kayak apa aja paraknya, amunnya kita mengadu terus muyak ditinggalkannya. Kemana lagi mengadu? Pada waktu kesendirian, air mata berderai, amunnya kada lawan Tuhan. Dan Tuhan nang hakikat dengan dalil-dalil yang kita sebutkan waktu menerangkan daripada wa ma'na la ilaha illallah arkanul iman, yaitulah Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang kita terangkan semalam. Jadi ketika inya sedih, ketika inya kada dihiraukan orang, kada dipedulikan orang, kemana lagi kembali? Amunnya kada lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya artinya kehebatan Islam ini, mereka banyak mempunyai waktu untuk berbincang dan mengadu kepada Allah taala. Bayangkan agama lain ada nang seminggu sekali, ada nang kada tahu sama sekali, ya Allah. Islam coba bayangkan 5 kali sehari kita disuruh mengadu lawan Allah taala. Ya Allah, artinya nah gawian penang alih bener mulai subuh tadi. Coba penghabis zuhur nih nah. Tempat mengadu itu. Kena asar pulang, ya Allah, uyuh benar nah begawi seharianan. Anak masih kelaparan nah di rumah, ya Allah. Ini nih luar biasa, Allah taala memberikan peluang kepada kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu-waktu orang kayak gitu nah, ketika kita keuyuhan, kelapahan begawi, mengadu lawan Allah taala, jar Allah taala dalam hadis kursi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku beserta orang nang hatinya lagi patah, lagi hancur, berpuing-puing, hatinya pecah karena mengharap daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian doanya pada waktu itu otomatis cepat dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Allah taala kada hendak memberi kita, tapi kitanya nang kada suah mengadu Allah taala. Ini nang orang-orang nang sakit hidup. Bukannya Allah taala kada peduli bang lawan hamba itu, tapi inyanya nang kada minta Allah taala. Coba minta Allah taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di luar sana orang-orang nang lepas jalur. Bingung inya ke sini ke sana. Coba duduk bujur-bujur, sembahyang bujur-bujur, doa lawan Allah taala. Itu adalah waktu panggilan daripada Allah SWT. Itulah waktu diijabah oleh Allah Ta'ala. Insya Allah kehidupan orang tersebut akan diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Makanya ujar buhan ulama, summiyatis salatu salatan li'annaha silatun bainar rabb wal makhluk. Kenapa sembahyang itu dinamakan sembahyang? Karena sembahyang itu adalah tali ikatan yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa memahami daripada ilmu agama, ilmu fikih, ilmu syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang mana ini adalah ilmu yang bentuknya fardhu ain, wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahuinya, dan pahalanya pun 70 kali lipat lebih besar ketimbang daripada pahala daripada gawian nang sunnah ini, begawi nang kita pelajari ini. Nah, mudah-mudahan dengan itu semua Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita daripada pahalanya, dan semoga segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita kembali terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah rajin kita sholat untuk mengadu daripada
apapun daripada permasalahan kita, problematika kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengundang diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk daripada hamba-hamba yang selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.